kedua akan mempresentasikan materi mengenai pengkondisian sinyal pada high pass, low pass, dan band pass filter. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Barbara Yosina 2021-2009, Febriansyah Putra 2021-2023, Maria Mije Kusuma 2021-2029. Yang pertama adalah filter high pass. Filter high pass adalah sebuah perangkat atau teknik pemrosesan sinyal elektrik yang memungkinkan sinyal dengan frekuensi tinggi untuk melewati sementara, memblokir atau mengurangi sinyal dengan frekuensi rendah. Filter ini digunakan untuk memisahkan komponen frekuensi tinggi dari sebuah sinyal sehingga meningkatkan kejernihan dan kualitas sinyal. Nah, high pass filter itu ada 3, high pass at normal frequency, high pass at DC zero frequency, dan high pass at high frequency. Fungsinya untuk memisahkan komponen frekuensi tinggi. Filter high pass digunakan untuk memisahkan komponen frekuensi tinggi dari sinyal audio atau sinyal elektronik lainnya. Ini berguna dalam situasi di mana hanya komponen frekuensi tinggi yang diinginkan atau saat perlu menghilangkan gangguan frekuensi rendah dari sinyal. Yang kedua, menghilangkan komponen DC. Filter high pass dapat digunakan untuk menghilangkan komponen DC atau arus searah dari sebuah sinyal. Hal ini terutama relevan dalam aplikasi audio atau pemrosesan sinyal di mana komponen DC tidak diinginkan. Lalu, penghilangan noise. Dalam beberapa kasus, noise atau gangguan pada sinyal memiliki komponen frekuensi rendah yang tidak diinginkan. Dengan menerapkan filter high pass, komponen frekuensi rendah yang mengandung noise dapat diblokir atau dikurangi, sehingga meningkatkan kejernihan sinyal. Lalu, peningkatan kualitas audio. Dalam sistem audio, filter high pass dapat digunakan untuk menghilangkan frekuensi rendah yang tidak diinginkan, seperti getaran atau noise ground. Ini membantu meningkatkan kejernihan audio dan memastikan reproduksi suara yang lebih akurat. Lalu yang terakhir, pemrosesan sinyal. Filter high pass sering digunakan dalam berbagai aplikasi pemrosesan sinyal seperti equalizer, pemisahan saluran, kompresor, atau efek audio lainnya. Menerapkan filter high pass pada sinyal dapat memberikan pengendalian yang lebih baik terhadap komponen frekuensi dalam pemrosesan tersebut. Skematik diagram filter high pass. R mewakili resistor mengatur impedansi input dan mempengaruhi frekuensi cutoff filter. C mewakili kapasitor yang memblokir sinyal frekuensi rendah dan memungkinkan sinyal frekuensi tinggi untuk melewatinya. Vout diambil dari persimpangan antara resistor dan kapasitor dan berisi komponen frekuensi tinggi dari sinyal input. Skematik diagram kinerja high pass filter pada frekuensi tinggi dibatasi oleh frekuensi crossover gain unity. Ini yang menentukan bandwidth keseluruhan dari amplifier loop terbuka. Hasil gain bandwidth dari op-amp mulai dari sekitar 10 kHz untuk penguat sinyal kecil hingga sekitar 1 GHz untuk penguat video digital berkecepatan tinggi dan filter aktif berbasis op-amp dapat mencapai akurasi dan kinerja yang sangat baik asalkan resistor dan kapasitor dengan toleransi rendah digunakan. Ada norma bandpass maksimum yang diperlukan untuk loop tertutup high pass aktif atau bandpass filter jauh di bawah frekuensi transisi loop terbuka maksimum. Namun, ketika merancang rangkaian filter aktif, penting untuk memilih op-amp yang tepat untuk rangkaian karena hilangnya sinyal frekuensi tinggi dapat mengakibatkan distorsi sinyal. Rangkaian high pass filter orde pertama terdiri dari filter pasif diikuti oleh amplifier non-inverting. Respon frekuensi rangkaian sama dengan respon dari filter pasif, kecuali bahwa amplitudo sinyal ditingkatkan oleh gain amplifier. Untuk rangkaian op-amp non-inverting, besarnya gain tegangan untuk filter diberikan sebagai fungsi dari resistor umpan balik R2 dibagi dengan nilai input resistor R1 yang sesuai.
Gain untuk high pass filter aktif, tegangan gain AV sama dengan V out per V in sama dengan AF F per FC per akar dari 1 plus F per FC kuadrat. Misalnya gain tegangan dalam dB. AV dalam kurung dB sama dengan 20 log 10 V out per V in, maka minus 3 dB sama dengan 20 log 10 dalam kurung 0,707 V out per V in. Hot plot atau kurva respon frekuensi di atas untuk high pass filter pasif adalah kebalikan dari low pass filter. Di sini sinyal dilemahkan atau diredam pada frekuensi rendah dengan output meningkat pada 20 dB atau 6 dB per oktav hingga frekuensi mencapai titik batas Fc di mana R sama dengan Fc ini memiliki kurva respon yang memanjang dari tak terbatas atau infinity ke frekuensi cutoff, di mana amplitudo tegangan output adalah 1 per akar 2 atau 70,7% dari nilai sinyal input atau minus 3 dB dalam kurun 20 log V out per V in dari input nilai. Nah, ini adalah contoh soal. Diberikan rangkaian high pass filter RC dengan resistor R sebesar 10 kHz dan kapasitornya sebesar 100 nanofarad. Hitunglah cutoff frekuensi atau frekuensi potong dari rangkaian tersebut. Maka rumusnya adalah Fc sama dengan 1 per 2 pi RC atau 1 per 2 pi kali 10 ohm kali 100 kali 10 pangkat minus 9 farad sama dengan 159 Hz. Ini adalah rangkaian di Proteus. Dan ini adalah respon frekuensi dari high pass filter. Kemudian saya akan menjelaskan tentang low pass filter. Low pass filter merupakan filter atau penyaring yang digunakan dalam pemrosesan sinyal untuk melewatkan sinyal dengan frekuensi rendah dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi tinggi. Dengan kata lain, low pass filter akan menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkannya. Bentuk sinyal ini dapat berupa sinyal listrik seperti sinyal audio atau sinyal perubahan tegangan. Fungsi utama dari low pass filter ini adalah untuk mengurangi komponen frekuensi tinggi dalam sinyal, sehingga hanya komponen frekuensi rendah yang tetap. Lalu ada pula beberapa fungsi low pass filter, meliputi yang pertama, digunakan untuk menghilangkan noise atau gangguan frekuensi tinggi yang tidak diinginkan dalam sinyal. Dengan menghilangkan noise ini, filter ini membantu memperbaiki kualitas sinyal dan meningkatkan kejernihan. Yang kedua, digunakan untuk menghaluskan sinyal dengan mengurangi fluktuasi cepat atau perubahan tajam dalam sinyal. Ini membantu menyaring noise yang mungkin muncul. Fungsi yang ketiga, digunakan untuk memisahkan berbagai komponen frekuensi dalam sinyal. Misalnya dalam pemrosesan audio, low pass filter digunakan untuk memisahkan komponen suara rendah, misalnya suara bass dari sinyal audio secara keseluruhan. Yang terakhir, dalam aplikasi seperti sistem penerima radio atau modem, filter ini membantu membatasi bandwidth sinyal, sehingga hanya sinyal yang relevan yang dapat diterima. Konfigurasi low pass filter ini dibedakan menjadi dua, yaitu low pass filter yang dibuat dengan resistor dan kapasitor disebut dengan low pass RC filter. Low pass filter yang dibuat dengan resistor dan induktor disebut dengan low pass RL filter. Berikut adalah rangkaian LPF-RC. Di sebelah kiri ada rangkaian low pass filter RC filter. Resistansi pada kapasitor akan sangat tinggi bila dilewati oleh sinyal frekuensi rendah atau DC. Resistansi pada kapasitor akan sangat rendah bila dilewati oleh sinyal frekuensi tinggi. Kapasitor akan memblokir sinyal frekuensi rendah atau DC, sehingga sinyal tersebut harus melewati atau diteruskan ke jalur alternatif yang ditunjukkan oleh anak panah merah pada gambar di samping. Sedangkan sinyal frekuensi tinggi akan melewati kapasitor, karena kapasitor menawarkan resistansi yang rendah bagi sinyal frekuensi tinggi tersebut. Sinyal frekuensi rendah akan memilih jalur alternatif dengan resistansi yang lebih rendah.
rumus LPF-RC, yaitu F sama dengan 1/2pi RC. Berikut adalah contoh soal LPF-RC. Untuk membuat sebuah LPF dengan komponen resistor dan kapasitor, kita memerlukan kapasitor keramik dengan nilai 10 nanofarad dan resistor yang bernilai 1 kilo ohm. Diketahui Pi 3,14, R 1 kilo ohm atau sama dengan 1000 ohm, kapasitor 10 nanofarad. Ditanyakan frekuensi sama dengan 1/2pi RC. Frekuensi sama dengan 1/2 kali 3,14 kali 1000 kali 10 nanofarad. Yang dengan hasil 15,923,57 Hz atau sekitar 15,9 kHz. Dengan perhitungan ini, berarti semua frekuensi di atas 15,9 kHz akan dihambat atau diblokir. Semakin tinggi frekuensi dari 15,9 kHz, semakin besar pula penghambatannya. Sedangkan frekuensi di bawah itu akan dilewati atau diteruskan ke rangkaian selanjutnya. Rangkaian LPF-RL. Rangkaian ini bekerja berdasarkan prinsip reaktansi induktif. Reaktansi induktif itu adalah resistansi induktor yang berubah berdasarkan sinyal frekuensi yang melewatinya. Resistansi induktor ini berbanding terbalik dengan kapasitor, dan nilainya akan menjadi sangat tinggi apabila dilewati sinyal frekuensi tinggi, dan sebaliknya akan menjadi rendah apabila dilewati sinyal frekuensi rendah. Rumus LPF-RL. F sama dengan R/2PL. Kemudian contoh soal LPF-RL. Kita dapat membuat sebuah rangkaian low pass RL filter dengan sebuah resistor 10 kilo ohm dan sebuah induktor yang bernilai 470 mH. Jika diketahui Pi 3,14, R 10 kilo ohm dan I 470 mH, maka frekuensinya sama dengan R/2PL sama dengan 10.000 bagi 2 kali 3,14 kali 0,47. Dan hasilnya adalah 3,39 kHz. Ini berarti bahwa semua frekuensi di atas 3,39 kHz akan dilemahkan dan makin tinggi dari 3,39 kHz, pelemahannya akan semakin besar, sedangkan frekuensi di bawahnya akan dilewatkan. Berikut adalah grafik respon frekuensi. Ini menunjukkan respon frekuensi dari filter menjadi hampir rata untuk frekuensi rendah dan semua sinyal input dilewatkan secara langsung ke output, sehingga menghasilkan kenaikan hingga mencapai titik frekuensi cut-off. Ini karena reaktansi kapasitor tinggi pada frekuensi rendah dan menghalangi aliran apapun melalui kapasitor. Setiap sinyal frekuensi tinggi yang ditetapkan pada rangkaian low pass filter di atas titik frekuensi cut-off ini akan berkurang dengan cepat. Hal ini terjadi karena pada frekuensi yang sangat tinggi, reaktansi kapasitor menjadi sangat rendah, sehingga memberikan efek kondisi hubung singkat pada terminal output yang menghasilkan output sama dengan 0. Berikut adalah simulasi low pass filter pada Proteus. Dan ini adalah grafik respon frekuensi pada low pass filter. Bandpass. Mulai dari pengertian, bandpass filter adalah filter atau penyaring frekuensi yang melewatkan frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu, yakni melewatkan sinyal yang berada di antara frekuensi bawah dan juga frekuensi batas atasnya. Dengan begitu, bandpass filter ini akan menolak atau melemahkan sinyal yang berada di luar rentang tersebut. Bisa dilihat gambarnya. Dan juga fungsi dari bandpass filter itu berbeda dengan low pass filter yang melemahkan sinyal yang di bawah dan juga high pass filter yang melemahkan sinyal di tinggi ke tinggi. Maka bandpass filter ini akan melewatkan sinyal atau frekuensi tertentu dengan batas yang ditentukan. Jadi rentang frekuensi ini ada dua batas, yaitu batas atas dan juga batas bawah, dan biasa disebut dengan filter bandwidth. Next, pengaplikasian dalam bandpass filter ini dapat digunakan untuk menghalau noise atau gangguan yang tidak diinginkan. Contoh penggunaannya itu sangat beragam, dari sistem komunikasi, nirkabel, pemrosesan sinyal audio, pemrosesan gambar, pemrosesan radar, dan berbagai aplikasi seperti penguat audio, pengendali nada, dan juga penyaring crossover speaker.
Skematik diagram dapat dilihat di sini ada yang sederhana dan juga sebenarnya adalah gabungan dari high pass filter dan juga low pass filter. Band pass filter ideal digunakan untuk mengisolasi atau menyaring filter frekuensi tertentu dan juga digunakan untuk pembatalan noise atau juga disebut dengan noise cancellation. Pada umumnya band pass filter ini disebut dengan second order filter atau order kedua, yaitu dua kutub, yaitu dikarenakan band pass filter itu mempunyai dua komponen reaktif, yakni kapasitor, yaitu satu kapasitor di high pass filter dan juga satu di low pass filter. Lanjut. Rumus dari band pass filter adalah F sama dengan setengah PRC, di mana F adalah frekuensi, P adalah 3,14, R adalah resistor dalam satuan ohm, dan juga C adalah kapasitor dalam satuan farad. Perhitungannya kita lihat dari sini, misalnya untuk melewatkan frekuensi 1 kHz hingga 20 kHz, maka resistornya kita atur adalah 10 kilo ohm. Hitunglah kedua kapasitor yang diinginkan. Kita menghitung ada dua bagian, yaitu bagian high pass filter dengan rumus tadi C1 mendapatkan 15,9 nanofarad dan juga low pass filter C2 mendapatkan 796 picofarad, sehingga untuk frekuensi batas bawahnya adalah 15,9 nanofarad dan juga frekuensi batas atasnya adalah 796 picofarad. Ini adalah skematik sederhana dari band pass filter sehingga menghasilkan tampilan frekuensi seperti di atas, yaitu gabungan dari low pass filter dan juga high pass filter tadi. Dan ini juga gabungan dari rangkaian tersebut kita tampilkan dalam osiloskop menghasilkan gambar atau bentuk gelombang seperti itu. Jadi band pass filter itu melewatkan di tengah-tengah atau rentangnya itu di antara low pass filter dan juga high pass filter. Jadi seperti itu simulasinya. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kata-kata.